Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Sudah lama saya tidak bikin video tatap muka, selalu bikin di layar kaca, di belakang kaca, di belakang layar kaca, karena begitu banyak kesibukan pekerjaan di tempat kerja saya di kantor. Karena ini berhubung sedang gak ada kesibukan, saya akan bikin video kita berdiskusi mengenai sepak bola Indonesia, khususnya Liga Indonesia, perkembangan Indonesia. Dan ini sedang ada heboh, teman-teman semua sedang ada benar-benar heboh mengenai Liga Indonesia Liga 1, yaitu mengenai sanksi-sanksi. Jujur saya adalah orang Jawa Barat, yang artinya orang Jawa Barat itu pasti ada mengenai Persib, fanatik ataupun fans Persib itu udah dari kecil, udah dari zaman turun menurun, ya artinya dari orang tua, terutama saya pribadi, dari ayah juga sudah suka Persib, turun ke saya dan sebagainya. Makanya saya nonton Liga Indonesia itu kadang hanya nonton Persib aja sih, nonton kalau enggak ya Persebaya, Persija, ataupun dulu itu ada Persipura, Sriwijaya yang ditonton itu. Tidak secara keseluruhan, beda sama Liga Inggris ataupun terutama Liga Inggris ya. Saya sering nonton Liga Inggris itu, pasti mungkin kalau lagi santai pasti nonton apapun itu pertandingannya, tidak hanya Arsenal saja. Baik teman-teman semua, kita mari bedah mengenai kemarin Persib sudah kalah melawan Persisolo, tapi pada pekan ke-7 pada pekan ke-7 ada beberapa kejadian-kejadian sangat mungkin kurang baik ya, terutama dari pemain Persib. Itu ada dari Ciro Arpes, Makrok, Foto Gede, dia mendapatkan sanksi, dan tentunya sanksi ini sangat betul-betul tidak masuk akal. Ciro Makrok itu disanksi denda uang 75 juta. Begitupun juga dengan Foto Gede, 75 juta. Tiga pemain ini didenda 75 juta dan larangan bertanding 2 kali bertanding Ciro dan Makrok. Sedangkan untuk Foto Gede itu 4 kali. Artinya 75 dikali 3 itu sama dengan 75 150, berarti total denda Persib di pekan kemarin itu totalnya 225 juta. Dan ini denda uang itu dari zaman dulu. Saya sangat betul-betul sangat muak gitu dengan PSSI, dengan komite PSSI selalu menggunakan denda uang. Artinya kalau denda uang itu tidak akan ada efek jerah, sebab bagaimanapun klub itu banyak uangnya. Contoh, supporter yang menjadi polemik, supporter tamu away itu kena denda sanksi. Yang kena denda uang itu bukan hanya ke supporter tamunya aja, tapi penyelenggara, panitia pelaksana pertandingan itu dapat denda juga. Itu denda itu masing-masing 25 juta. Misalkan kemarin ketika Persib main melawan Persik Kediri, ada Bobotoh, itu manajemen Persib kena 25 juta dan Persik kena 25 juta, artinya 50 juta. Dan itu bukan yang sekali aja. Yang sering itu Persebaya tuh, bonek sering pasti datang ke away dan itu kena. Artinya sekali Persebaya main, PSSI dapatkan uang 50 juta. Artinya denda uang itu sangat konyol sekali, sangat konyol. Dan ini saya melihat kayak apa ya, denda uang itu betul-betul dari dulu nggak berubah. Dari zamannya PSSI sebelum Erick Thohir itu pasti denda uang. Dan ini saya mungkin ketika didenda mungkin 20 juta, mungkin karena itu ya supporter itu mungkin ini ya bisa masuk akal. Tapi ini yang didenda si Krok, si Ciro Arpes sama si Foto Gede, denda 75 juta. Saya secara objektif bukan sebagai bobotoh ataupun dia bobotoh, itu sangat tidak masuk akal. Ini seakan-akan betul-betul kok ada apa dengan Persib ini, kok PSSI itu di denda Persib menjatuhkan denda itu, kok ngawur banget beneran loh. 225 juta hanya karena Ciro Arpes itu mengacungkan jari tengah sama Foto Gede, sedangkan Krok itu melempar air minuman, dan itu kondisi bukan dalam proses berlangsungnya pertandingan. Beredar di sosial media, di Twitter, di IG, itu mereka itu bukan pada berlangsungnya pertandingan, tapi ketika masuk ke ruang ganti
apakah itu udah selesai main ataupun babak ke satu, saya nggak tahu, tapi itu bukan berlangsungnya pada. Tapi ini kembali lagi, PSSI komite disiplinnya nggak berubah. Artinya Pak Erick Thohir belum bisa mengkondisikan ataupun menjinakkan orang-orang PSSI. Nah, kita lihat ya di postingan PSSI di sosial medianya, di Instagram, kita lihat pertama, banyak banget ini, banyak banget. Pertama, saya masuk ke Instagram ini, ini sangat berasa, itu sangat tidak adil. Pertama itu Bernardo Tavares, pelatih PSM, itu melakukan protes berlebihan kepada perangkat pertandingan. Emang Bernardo Tavares ini sangat hobi protes. Kita sudah tahu lah, dia apa dikit-dikit protes. Tapi ini hukumannya hanya teguran keras aja. Terus yang kedua di sini, salah. Kenapa nih? Yang kedua Putu Gede nih. Putu Gede itu yang memang dia di kartu merah. Nah, Putu Gede ini di kartu merah, dia melakukan gerakan tambahan, menendang pemain lawan dan menunjukkan gestur jari tengah ke arah penonton. Dendanya tidak boleh bermain selama 4 pertandingan ke depan dan denda 75 juta. Ini PSSI sih ngawur banget sih. Komite disiplin, udah komite disiplinnya, komite wasitnya itu bermasalah semua kayaknya. 75 juta Putu Gede. Terus di sini ya Ciro Alves, pemain Bandung lawan Persis, menunjukkan gestur jari tengah ke arah penonton, larangan bertanding 2 pertandingan dan 75 juta denda uang. Itu selalu aja ada uang kayak perintah darat banget ya, ini selalu menggunakan uang dan uang. Padahal ini gak baik juga sih sanksi menggunakan uang itu, seakan-akan mencari uang melalui sanksi. Terus Makok juga sama, melakukan pelemparan kemasan minuman ke arah penonton, 2 pertandingan dan 75 juta. Aduh, PSSI. Terus tim Persis Solo nih, tim Persis Solo denda uang 50 juta karena mendapatkan 5 kartu kuning. Dan ini emang ini ya sesuai, emang ini denda biasa ya, denda uang tuh. Nggak ada tuh denda supporternya tuh, jarang banget ya. Ya mungkin karena Persisnya itu selalu menjadi istimewa soal itu, tuan rumah Piala Dunia, selalu menjadi itu ya, itulah klub istimewa. Solo ya kotanya istimewa. PSIS terjadi ledakan petasan. Ini ngeri banget ya, di depan tribun timur yang dilakukan oleh supporter PSIS, denda 50 juta. Ngeri banget ya, masih ada ya masih ada supporter tolol banget ya bawa petasan ke stadion, membahayakan sekali ya. Ini sih mestinya dihukumnya agak berat juga, dikosongkan tribun mestinya. 50 juta. Ketujuh Arema. Ini Arema, tim yang sedang sangat terpuruk sekali setelah kejadian Kanjuruhan, didenda 50 juta karena dapat 5 kartu kuning ketika melawan PSIS. Semoga segera bangkit Arema ya. Terus Rans Nusantara, adanya tamu VIP yang tidak terdaftar sebagai ofisial masuk ke dalam ruang ganti tim Rans Nusantara, denda 50 juta. Siapa ya? Masa iya Rafathar sama Rayadza? Atau Raffi Ahmad ya? Raffi Ahmad dia bagian dari klub juga ya. Siapa yang masuk ke mungkin Nagita Slavina, Mamah Gigi yang masuk, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Ya kan Rans itu kan Rans mainnya di Sleman. Nah itu gak tahu siapa ya. Mungkin anggap aja Rafathar. Terus ini sampai 10 pekan kemarin itu pekan 8 pekan 7 ya. Pekan 7 itu pekan 8. Denda itu ini PSSI cair banget, uangnya banyak deh. Kita hitungkan sama-sama ya teman-teman semua. Yang ke-9 itu Carlos Alberto Olivier Martinez de Murga, pemain Barito Putra.
melakukan tindakan kekerasan, menendang pemain lawan dan luput dari perhatian perangkat pertandingan. Tambahan larangan bermain 3 pertandingan dan denda 10 juta. Ini kan karena luput dari pertandingan, itu bukan salah pemain ya, salah wasitnya. Kenapa wasit bisa luput? Kan ini PSSI, komite PSSI ini ngawur banget sih. Orang salah wasit tapi yang disalahkan pemain. Dan juga Andri Tani Ardiasa sama melakukan gerakan tambahan. Ya gerakan tambahan itu kan dalam, ya kita nggak mungkin ya pemain itu sengaja melakukan gerakan tambahan. Emang si komite disiplin PSSI tahu itu disengaja? Nggak tahu kan, pasti pemain itu tidak sengaja, karena yang dalam tensi pertandingan itu sangat-sangat betul-betul panas. Mungkin ya nggak sengaja, mungkin tangannya merambai, kakinya belum merambai juga, dan ini dan luput dari perangkat pertandingan. Yang disalahkan adalah, mestinya yang disalahkan itu wasitnya, bukan si langsung ngasih hukum dan Andri Tani juga nih pertandingan 1 kali pertandingan dan denda 10 juta. Nah ini anehnya nih, di atas si Carlos itu sama melakukan tindakan kekerasan, menendang pemain lawan dan luput. Terus si Andri Tani juga sama melakukan gerakan tambahan dan menendang pemain lawan. Mereka dianggap kita anggap salah ya, kesalahan mereka sama, tapi sanksinya beda. Lebih berat si Carlos Alberto ini 3 pertandingan, tapi denda uangnya sama-sama 10 juta. Ini apa sih parameter si para komite disiplin PSSI? Bener kata Mamat Akatiri, hancur ya ini PSSI ini, orang kayak gini sama-sama didenda 10 juta. Nah kita jumlahkan ya, PSSI mendapatkan uang berapa dari hasil denda di pekan ke-8 ini. Andri Tani sama Carlos masing-masing 10 juta, berarti 20 juta. Terus 20 juta ditambah Rans Nusantara 50 juta, 70 juta. Terus Arema 50 juta, 120 juta. Terus PSIS 50, 170 juta. Persis 50, 170, 220 juta. Makrok 75, 220 tambah 75, 295, 295. Terus tambah Ciro tambah 75, 300, berarti 370 juta. Tambah lagi Putu Gede 75 juta, 300 apa tadi berapa? 380 juta tambah 75, 380 tambah 75 berarti tambah 25, 450 juta. PSSI mendapatkan uang pekan ini sangat besar sekali, hampir setengah miliar, di angka 450 juta. Gila banget. Klub yang paling banyak menyumbangkan denda adalah Persib Bandung. Dengan total 75 kali 3 berapa? 225 juta. Gila banget ya PSSI ya cari uangnya. Ya ini kayak jadi ini seperti lingkaran betul-betul dicari kesalahannya. Bagaimana ketika ada suatu klub atau pemain melakukan kesalahan dalam pertandingan, dicari-cari kesalahannya supaya bisa memberikan denda, dan denda itu rata-rata sanksi berupa uang, pasti ada uangnya. Kayak Andri Tani sama pemain Barito Alberto itu kan dicari-cari kesalahannya. Total 450 juta pekan ini. Terus apa yang mesti dilakukan klub? Ya mestinya sih klub itu seperti Persib nih, kalau emang merasa sangat berat hukuman buat pemain mereka, mestinya manajemen Persib mengajukan banding, minta penjelasan nih kenapa gini. Kayaknya klub-klub di kita itu kayak adem ayem gitu, ketika PSSI ngasih denda ya udahlah terima aja. Tidak seperti dulu tuh Persipura itu klub yang selalu melawan PSSI ketika ada ketidakadilan ataupun ketidakjelasan dari PSSI.
terbaru manajer Persipura kalau nggak salah ya, ataupun Persipuranya itu melaporkan PSSI ke, kalau nggak salah itu ke polisi itu gimana itu, saya lupa lebih detailnya, tapi mereka melaporkan PSSI. Kalau salah mohon koreksi. Nah, Persipura itu selalu kayak gitu, selalu berkonflik dengan PSSI. Ada yang tidak ini langsung gini-gini menyuarakan ke lewat sosial medianya. Tapi klub-klub selain ini itu selalu adem ayem aja. Contoh ya, mungkin kalau kita jadikan perbandingan ketika Arema main melawan Persebaya dan terjadilah tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang lebih, dan saat ini masih Aremania pihak keluarga juga masih meminta keadilan. Itu hanya didenda 250 juta denda uangnya, dan waktu itu Arema tidak boleh main di kandang sampai saat ini ya. Itu nyawa 135 nyawa hanya segitu. Kalau denda uang ya hanya denda uang segitu, sedangkan bagi Persib hanya mengacungkan jari tengah dan melempar air, dan itu pun juga bukan tiba-tiba serta merta kayak gitu, karena ada penyebabnya, ada provokasi dari supporter juga. Didenda 225 juta karena tangan kayak gini, air terus nyawa 135 juta, dendanya hampir sama, hanya sisi 25 juta. Dan ini jelas saya menganggap bahwa komite disiplin PSSI itu sangat tidak bisa melihat ataupun tidak bisa membuat suatu kebijakan ketika memberikan sanksi. Semua dari pekan pertama sampai pekan saat ini, sanksi-sanksinya itu sangat betul-betul tidak bisa dimasuk akal oleh para supporter dan para pecinta sepak bola. Artinya ketua umum baru tuh masih sama aja, nggak ada belum bisa menjinakkan orang-orang, anak bawahannya belum bisa menjinakkan, masih sama. Dan ini menjadi sangat ramai di pembicaraan sosial media, masalah wasit, suap wasit, komite wasitnya. Itulah sepak bola Indonesia, kapan mau bisa berubah, karena selalu ada kepentingan. Siapa yang menjadi korban adalah supporter cinta sepak bola. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat.